Baik, pertanyaan pertama, memang benar ada hadis yang mengisyaratkan bahwa ada 3 putra khalifah yang berebut. Setelah wafatnya si khalifah ini terjadi kekacauan. Kekacauan itu terkait karena 3 putra khalifah ini berebut. Tapi apa makna yang nantinya benar-benar akan terjadi, kita akan lihat ya. Yang jelas sekarang memang kondisi di kerajaan Arab Saudi ya, tampak-tampaknya bisa terjadi masalah ini kalau Salman menemui kematiannya, karena Salman telah melakukan hal yang keluar dari tradisi yang biasa. Dia sudah mengangkat putra mahkota yang dari generasi di bawah dia, padahal masih ada adiknya 2 orang. Cuma karena sudah gaek-gaek, sudah tua-tua banget begitu ya, dia berijtihad memilih putra mahkota dari generasi di bawah dia. Anaknya Raja Abdullah yang dulu, sama anak satu lagi saya tidak tahu anaknya siapa. Nah, ini potensial bisa menimbulkan masalah. Itu satu. Terus yang kedua, Ya'juj wa Ma'juj itu kemunculannya setelah Dajjal terbunuh ya. Kemudian Isa alaihissalam memimpin dunia ini ya. Terus kemudian datang kabar dari Allah Ta'ala, wahyu dari Allah, bahwa Allah sudah melepas hamba-hambanya, dalam hal ini Ya'juj wa Ma'juj, keluar dari tempat mereka tadinya disumbat oleh dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa yang sudah agak di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir setelah perang-perang ini selesai, dan kaum muslimin tidak bisa memerangi Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa? Karena jumlahnya fantastis. Kata Nabi, perbandingan muslim dengan Ya'juj wa Ma'juj 1:1000. Jadi tidak mungkin kaum muslimin memerangi mereka. Di samping Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mengatakan bahwa yang paling akhir berperang itu berperang melawan Dajjal. Nah, ini kan hadis ini, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila manna wa ahum hatta yuqatila akhiruhumul masih ad-dajjal. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan menang terhadap siapapun yang menentang mereka, sampai yang terakhir dari mereka memerangi Al-Masihud Dajjal. Jadi perang umat Islam itu terakhir itu membunuh Dajjal dan kaum Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Sesudah itu dunia ini akan mengalami kedamaian. Isa alaihissalam akan menyebarkan Islam, dan Isa alaihissalam akan memaksa orang-orang yang kafir, ahli kitab, Yahudi Nasrani untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, dibunuh sama Isa alaihissalam. Isa alaihissalam akan berkeluarga, ya ada juga hadis itu ya, akan berkeluarga, akan umroh, akan haji ya. Nah, tapi yang penting kembali ke masalah Ya'juj wa Ma'juj itu ya, ketika dunia dalam keadaan sudah damai begitu, tiba-tiba Allah memberi wahyu kepada Isa alaihissalam agar Isa alaihissalam membawa orang-orang beriman mengungsi ke sebuah tempat yang disebut dengan Tur ya, Tur, bukit. Mereka mengungsi itu, dikerubut, dikelilingi oleh, dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan Ya'juj wa Ma'juj pimpinannya menjadi sangat sombong. Dia bilang, kita sudah berhasil mengalahkan ahlul ard, penghuni bumi. Mari kita perangi penghuni langit, ahlus sama. Rame-rame dia perintahkan anak buahnya mengarahkan panahnya ke langit. Lepas anak panahnya, balik-balik berdarah-darah itu ujung anak panahnya. Allah ingin membuat Ya'juj wa Ma'juj menjadi lebih sombong dengan hal itu. Nah, lalu bagaimana Allah memenangkan kaum muslimin atau membebaskan kaum muslimin dari kepungan Ya'juj wa Ma'juj? Isa alaihissalam akan mengajak orang-orang beriman bersamanya untuk memohon pertolongan Allah, doa. Maka Allah pun mengirimkan pasukannya, tentara-tentaranya berupa cacing-cacing kecil yang menggigit tengkuk belakang dari Ya'juj wa Ma'juj. Kata Nabi SAW, matilah Ya'juj wa Ma'juj seperti matinya satu jiwa. Jadi kayak kena penyakit wabah, bermatian, bergelimpangan mereka. Muncul masalah baru karena semua jengkal bumi diisi dengan jasad-jasadnya, bangkai-bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Berdoa lagi Isa alaihissalam dengan kaum mukminin, Allah pun mengirim burung-burung yang lehernya seperti leher unta, mengangkut satu persatu jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj itu ke tempat yang Allah kehendaki. Terus Allah turunkan hujan 7 hari 7 malam, membersihkan bumi ini dari sisa-sisa virus-virus, penyakit-penyakit, bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu. Nah, setelah itu dunia mencapai kondisi yang kedamaiannya luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi,
binatang yang berbisa sudah tidak berbisa lagi, sehingga anak kecil bermain-main dengan ular sudah tidak mengkhawatirkan. Sampai-sampai sapi-sapi digembala oleh singa-singa, dan sapi-sapi itu tidak khawatir dengan terkaman singa-singa itu. Sampai-sampai domba-domba digembala oleh serigala, tanpa domba-domba itu harus khawatir dengan serigala, karena kedamaian sudah luar biasa. Diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rayata as-sudi kharajat min qibali Khurasan fa'tuha walau habban fa inna fiha khalifatallahi al-mahdi." Ya. Bila kalian sudah melihat panji-panji hitam telah tiba dari Khurasan, maka datangilah panji-panji itu meski dengan merangkak, karena di sana ada Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, pemahaman tentang hadis ini terkait erat dengan sequence. Sequence itu artinya tertibnya. Jadi bahwa bendera hitam itu bermunculan itu benar, mendahului kemunculan Al-Mahdi. Tetapi bahwasanya bendera-bendera hitam itu yang mana, ini yang jadi pertanyaan besar. Karena kalau kita berbicara bendera hitam pada kondisi zaman kita sekarang ini, sebenarnya yang mengibarkan bendera hitam sekarang ini bukan satu kelompok tertentu saja. Walaupun satu kelompok tertentu itu sekarang ini menjadi perhatian, tetapi sesungguhnya yang mengibarkan bendera hitam bukan satu kelompok hari ini. Di Syam dan Irak ada lebih dari satu yang mengibarkan bendera hitam. Di Yaman ada yang mengibarkan bendera hitam, di Afghanistan ada yang mengibarkan bendera hitam, di Somalia ada yang mengibarkan bendera hitam, di Maroko ada yang mengibarkan bendera hitam. Jadi bendera hitam ini hari ini lebih dari satu kelompok. Yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita tentu bersangka baik kepada Allah Ta'ala, kemunculan Al-Mahdi akan menjadi perajut dari segenap bendera-bendera itu. Itu yang kita harapkan tentunya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, memang hadis yang tadi itu hadisnya diiringi dengan periwayat hadisnya mengatakan mereka akan memerangi dengan satu peperangan yang belum pernah dikenal sebelumnya, tapi kemudian kata periwayat hadisnya, aku lupa, aku tidak hafal sisanya. Nah, begitu dikatakan oleh periwayat hadisnya, sehingga dia menjadi sedikit sulit untuk kita bisa tafsirkan lebih jauh.